Renungan Harian Katolik, Minggu 4 September 2022. Keterbatasan manusia. Menerima kembali saudara yang bertobat. Syarat menjadi murid Kristus. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah yang dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah yang dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala manusia yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapakah gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan yang dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudara yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini, sebagai gantimu untuk melayani aku, selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk untuk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat,
Ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Keterbatasan manusia. Tidak ada satu orang manusia pun yang dapat pasti mengenal rencana Allah, juga mengetahui apa yang dipikirkan Tuhan. Itu karena jiwa dan budi manusia dibebani oleh badan yang fana, atau karena manusia sangat terbatas daya pikiran dan indera tubuhnya. Apa yang ada di bumi saja belum semuanya bisa diungkap manusia, apalagi mengungkap apa yang ada di surga dan mengungkap pikiran dan rencana Allah. Namun demikian, dengan segala keterbatasannya, manusia masih bisa mengenali kehendak Allah jika Allah sendiri yang menganugerahkan kebijaksanaan dan Roh Kudus-Nya. Renungan bacaan kedua. Menerima kembali saudara yang bertobat. Paulus mengatasi permasalahan Filemon dan Onesimus. Pendekatan Paulus terhadap Filemon bukan dengan otoritas sebagai rasul, melainkan dengan menyebut dirinya seorang hukuman karena Kristus. Filemon dianggap Paulus sebagai rekan sekerja. Paulus mengutamakan kerendahan hati dan kehangatan kasih dalam menasihati saudara seimannya. Paulus juga tidak bermaksud memerintah, memohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali menjadi saudara. Pendekatan seperti inilah yang menjadi jembatan terjalinnya persaudaraan kasih. Cara pandang Paulus. Paulus memiliki cara pandang Allah terhadap seorang berdosa yang bertobat. Paulus tidak lagi mengasingkan Onesimus sebagai orang yang tidak berguna, tetapi sejak Onesimus menyesali perbuatannya dan bertobat, Paulus menerimanya sepenuh hati sebagai saudara kekasih. Cara pandang inilah yang Paulus harapkan dari Filemon yang belum dapat menerima hambanya, Onesimus. Tanpa sadar, seringkali kita memiliki cara pandang yang menghakimi orang lain, yang sesungguhnya mereka telah bertobat. Namun karena kita menolak mereka, mereka kembali ke jalan yang salah. Tanpa kita sadari, kita turut andil dalam keterpurukan dia. Renungan bacaan Injil. Syarat menjadi murid Kristus. Mengabdi secara total dan mau memikul salib. Perumpamaan mengetahui syarat keberhasilan. Yesus memberi perumpamaan seorang yang mau membangun menara harus tahu syaratnya, berapa banyak uang yang dia butuhkan. Atau seorang raja yang ingin mengalahkan raja lain harus tahu syaratnya agar ia menang, berapa banyak pasukan yang dibutuhkan. Demikian juga untuk menjadi murid Kristus. Agar dapat memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal, harus tahu syaratnya, yaitu mengabdi kepada Kristus secara total dan mau memikul salib. Pengabdian kepada Yesus harus secara total. Jelas Yesus tidak memerintahkan orang untuk membenci keluarganya sendiri, dalam arti menginginkan hal-hal yang buruk. Yang dimaksudkannya ialah pemakaian bahasa yang keras untuk menunjukkan bahwa pengabdian kepada Kristus harus secara total, melebihi pengabdian kepada keluarga sendiri dan kepentingan diri sendiri. Dan syarat berikutnya menjadi murid Kristus adalah mau memikul salib sendiri, yaitu mau menjalankan kewajiban dan tanggung jawab secara penuh. Tetap setia menjadi murid Kristus. Mengikuti Tuhan Yesus
memiliki konsekuensi yang besar. Mungkin suatu hari nanti, kita terpaksa harus mengambil keputusan yang sangat berbeda dengan dunia di sekitar kita. Mungkin keluarga akan memusuhi kita akan dikucilkan di lingkungan kita, atau tidak memperoleh keuntungan karena ketaatan kita pada Kristus. Kita harus sadari bahwa menjadi murid Tuhan berarti siap menempatkan Tuhan di atas kepentingan apapun. Hanya yang setia melakukan kehendak Tuhan dan teguh imannya yang akan disebut murid Tuhan. Ingatlah, semua kejadian yang kita alami adalah atas izin Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan atau menyiapkan yang terbaik buat kita di balik semua kejadian. Bahkan dari kejadian atau masalah yang terburuk sekalipun di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan berusaha menjadi murid-Mu yang baik, menempatkan Engkau menjadi prioritas nomor 1 di kehidupan kami. Bantulah kami jika dalam prosesnya kami mendapat kesulitan karena ketaatan kami kepadamu. Amin.